Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang bab 2 dari buku yang menjadi buku pegangan kita, yaitu dengan judul E-commerce Mechanism, Platform, and Tools, atau mekanisme, platform, dan alatnya. Selanjutnya, ini ada kelompok kita ya. Pertama ada Muhammad Raihan, ada saya sendiri Muhammad Reza, lalu ada Raya Cahya, dari Do Alif, dan ada Sinta Adisti. Nah, ini konten yang akan kita bahas di kelompok kita mengenai bab tentang marketplace ini. Nah, selanjutnya kita ke kasus pembuka atau opening case. Nah, dalam opening case sendiri kita mengambil sebuah situs yaitu Pinterest ya. Pinterest itu dalam judul juga telah diperlihatkan ya. A new kid on the e-commerce blog gitu. Sebuah anak baru di blog e-commerce gitu. Nah, Pinterest itu apa? Ada sebuah situs yang sering dibicarakan sejak tahun 2011 dan bahkan mungkin sampai sekarang juga Pinterest itu masih ada gitu dan dipakai oleh sebagian besar orang gitu. Ini adalah situs apa? Itu web sosial seperti bookmark gambar di mana user tuh bisa ngepin gambar pada pinboard yang virtualnya gitu. Nah, founder ini tuh terinspirasi dari perusahaan-perusahaan yang serupa, membuat aplikasi serupa, tapi makanya region lock di Brasil dan Cina. Sedangkan Pinterest tuh mencoba untuk membuka secara global gitu ya. Lanjut. Nah, ini kenapa di Pinterest tuh bukan cuma ngepin doang, tapi juga bisa nge-organize dan juga nge-share. Dan inilah yang menjadi awal di mana Pinterest itu masuk ke ranah e-marketplace gitu. Karena bukan cuma dia tuh ngepin dan disimpan di virtual pinboard, tapi Pinterest juga pada kedepannya menjadi web sosial atau web service yang menyediakan advertisement dan untuk juga marketing juga. Dan pada masanya sebelum-sebelumnya juga, di sebelum tahun sekarang maksudnya, di Pinterest tuh ada juga pin yang disebut produk pin yang bisa emang langsung nge-link ke tempat di mana produk itu bisa dibeli gitu. Nah, ini bagaimana Pinterest itu menghasilkan revenue ya, bisnis modelnya dan juga keuntungannya. Yang pertama ada sugesti dari Yang itu siapa? Dia itu adalah pengguna Pinterest yang sharing bagaimana opini dia di Quora ya. Dia mengatakan ada beberapa kemungkinan Pinterest mendapatkan revenue. Yang pertama itu mengadakan biaya pengiklanan, lalu ada mengenakan biaya kepada mitra e-commerce, seperti yang disebutkan tadi ada pin produk gitu ya, untuk tahun-tahun sebelumnya. Lalu ada juga pengenaan biaya kepada pengguna, contohnya seperti mungkin ada fitur premium gitu, terutama untuk mereka yang ingin membuat Pinterest sebagai eh, ajang advertisement dan marketing mereka gitu biasanya. Soalnya ada Pinterest for Business juga gitu. Lalu ada mengenakan biaya kepada mitra bisnis to bisnis gitu. Nah, lalu sebenarnya Pinterest tuh karena tadi ada yang Pinterest for Business, mereka juga bisa selling data gitu. Selling data tuh data seperti apa? Seperti data pin produk yang banyak dikunjungi itu yang seperti apa, bagaimana eh, apa interaksi user dengan pin produk itu. Nah, itu tuh bisa jadi dijual oleh mereka untuk sebagai apa melihat bagaimana perilaku konsumen dengan konten gitu dari rekomendasi produk, personalisasi dan iklan gitu. Nah, itu digunakan untuk mereka yang menggunakan market research gitu. Lalu ada ini advertising dan marketing itu jelas. Kan tadi ada selain dari pin produk ada juga berupa advertisement. Nah, advertisement ini masih berjalan sampai sekarang untuk di Pinterest. Sedangkan yang pin produk sebelum itu eh, secara tahun ini tuh udah dimulai ditinggalkan oleh Pinterestnya itu sendiri dan lebih fokus kepada advertising dan marketing gitu. Dengan konsepnya option itu cost per klik ataupun cost per nilai. Di mana cost per klik dia akan apa namanya akan membiayai kepada apa yang pengiklannya itu sesuai dengan berapa kali dikliknya si iklan tersebut, dan cost per nilai itu hanya berdasarkan sebanyak dilihatnya itu, terutama biasanya per 1.000 lihat maka dibiayai sekian gitu. Dengan interest yang sangat populer ini tentu cost per nilai ini pasti biayanya sangat besar sekali gitu ya, dan ini juga menjadi suatu ajang buat menghasilkan revenue bagi Pinterest itu sendiri. Nah, hasilnya bagaimana pada bulan Juli 2013 itu sendiri?
pengguna Pinterest itu ada 70 juta gitu. Dan misalkan kita pakai yang cost per nilai itu sendiri, 70 juta dibagi 1.000 kan udah hasilnya tuh untuk satu advertisement aja udah banyak gitu kan. Nah dari Computershare juga dan perusahaan pelaporan lain mengatakan bahwa Pinterest itu pada tahun 2012 2013 itu mencapai 200 juta dolar itu modal venturanya, dan pada tahun Januari 2014 Januari sekitar valutannya itu sekitar 3,8 miliar dolar kayak gitu. Nah, apakah ada masalah manajerial? Tentu. Pertama yang jadi concern itu ada di masalah hukum, terutama pada copyright dan hak cipta gitu. Nah, Pinterest itu sendiri dalam user agreement-nya mengatakan bahwa user tuh bertanggung jawab penuh atas apa yang mereka pin di virtual pinboard mereka gitu. Dan dengan adanya agreement ini, bahkan ada seorang user yang langsung menghapus semua pin gambar-gambar yang dia pin di virtual pinboard dia karena takut malah kena hak cipta gitu. Tapi kesini-kesini Pinterest sendiri itu sudah melakukan beberapa langkah ya untuk melindungi user yang juga gitu, seperti membayar fee ke beberapa kreator itu, dan juga mengajak kreator juga dalam kreator hubnya gitu untuk ke tahun-tahun sekarang gitu. Nah, yang kedua adanya kompetisi. Nah, kompetisi ini tentu banyak menghasilkan aplikasi cloning-cloning dari Pinterest itu sendiri gitu. Seperti berbagi gambar ya, meskipun tidak yang secara gamblang mirip dengan Pinterest gitu. Contohnya kayak TripAdvisor yang emang fokusnya ke apa namanya hotel dan yang lainnya gitu, kayak tempat wisata gitu. Dan juga ada We Heart It dan juga Fancy.com. Nah, We Heart It itu, aduh, maaf. Nah, We Heart It itu mirip dengan Pinterest itu sendiri, cuma dia tuh masih region lock di Brazil kalau nggak salah. Nah, Fancy.com dia fokusnya ke emang buat sharing, tapi buat juga tempat jual beli gitu. Nah, contoh itu gambar itu seperti ini nih. Nah, ini We Heart It ya, mirip banget dengan Pinterest yang dia ntar bisa nyimpan ke bookmark, tapi dengan bentuknya di apa, di love gitu, di apa, difavoritkan. Nah, yang sebelah sini ada fancy.com. Cuma fancy.com tuh biasanya kan ada gambar terus ada harganya gitu, emang dia buat digunakannya kayak e-marketplace sendiri. Tapi fancy.com ini pada tahun 2022 bahkan ada yang user yang mereport bahwa fancy.com ini tuh website scam gitu. Mungkin mereka yang ngerawat website sebelum-sebelumnya entah kemana mungkin ya, dan diurusnya sama orang lain, jadinya kayak lagi di situs scam gitu. Nah, ini ada mekanisme ya, mekanisme electronic commerce gambaran umumnya. Nah, untuk gambaran umum dari electronic commerce, e-commerce ada banyak model aja dan jenis transaksi yang dihadirkan dalam beberapa mekanisme. Yaitu tuh pertama, kalau ini mekanisme besar seperti selain internet, terutama sistem informasi ya, kayak database-nya, jaringan, keamanan, perangkat lunak, server, sistem operasi, dan juga perangkat perasnya, dan juga layanan postingnya juga perlu gitu. Nah, ini ada aktivitas EC ya. Nah, sebelah sini tuh ini aktivitas EC-nya, electronic commerce, dan sebelah sini tuh ada apa namanya, bisa dibilang mekanismenya. Nah, di sini kita ada presence dan discovery, find information, and compare. Untuk apa, dapat mereka yang apa ingin mencari ataupun ingin dilihat itu barang-barang dalam e-commerce itu, mekanisme itu mereka ada dalam electronic market, didukungnya tuh ada store atau mall portal, ada dari katalog gitu. Lalu yang kedua, untuk mereka yang ingin trading, untuk ingin membeli dan untuk menjual dan melakukan tukar menukar, mekanisme yang digunakan juga electronic market, terus ada lewat storefront, ada e-auction, ada web 2.0 dan social network service, dan bisa juga lewat augmented reality, ada crowdsourcing, dan lalu tentu payment dan order processingnya. Komunikasi dan kolaborasi bisa dilakukan dengan lewat e-katalog, search engine, directory, dan e-maps, lalu lewat web 2.0 dan social network service, dan juga lewat augmented reality gitu. Entertainment bisa ada storefront mall, ada dari e-katalog, dari katalog ada yang web 2.0, social network service, augmented reality. Untuk meningkatkan performance gitu. Performa bisa lewat e-katalog, search engine, directory, e-maps,
Web 2.0, Social Network Service, SNS, dan juga Augmented Reality atau Crowdsourcing. Dan untuk aktivitas lainnya kayak mengerekord atau customer service bisa dilakukan lewat Web 2.0 untuk meningkatkan performa dan juga Augmented Reality untuk meningkatkan kenyamanan, dan juga lewat payment juga ditingkatkan lagi gitu. Dan itu kayak ngeliat kayak oh, aktivitas yang bisa dilakukan di EC ini itu tuh mekanismenya tuh yang bisa didukung oleh mekanisme apa saja gitu. Nah, yang ada di sini gitu. Nah, ini pembelanjaan online ya. Pembelian online. Nah, pembelian online itu cenderung seperti apa? Nah, pembelian online itu pelanggan membeli barang secara online dan berbagai cara yang paling umum tentu lewat e-katalog seperti ya e-commerce pada umumnya gitu ya kayak di Shopee, di Tokopedia juga kan itu bentuknya e-katalog gitu dengan harga yang tetap gitu. Namun namun terkadang ada beberapa yang bisa dinegosiasikan terutama yang emang community community base gitu si apa bentuknya tuh kayak misalkan Facebook Marketplace itu kan itu bisa community base dan antara penjual pembeli itu bisa negosiasi harga gitu. Dan cara yang lain ada lewat harga yang dinamis yaitu ya apalagi lelang gitu ataupun bursa saham gitu. Lanjut, nah ini tuh gambaran bagaimana pembelanjaan e-commerce ya. Kita bisa lihat dalam pembelian tuh. Nah, pertama user pasti masuk ke website itu kan site visit, lalu lihat produknya, lihat produk masuk ke chart gitu, dimasukin ke keranjang, berarti kan check out dan check out langsung beli gitu kan. Kadang masukin keranjang juga balik lagi ke produk view untuk nyari produk yang lain gitu. Dan lewat post purchase-nya itu ya itu nge-track order, delivery dan juga optional return kalau misalkan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dideskripsikan gitu. Nah, ini kita masuk ke e-marketplace. Nah, e-marketplace itu secara umumnya dia itu punya fungsi empat ini. Itu memungkinkan transaksi terjadi dengan menyediakan tempat pertemuan antara pembeli dan penjual, memungkinkan alihkan informasi yang relevan, menyediakan layanan yang terkait dengan transaksi pasar seperti pembayaran ataupun escrow. Escrow itu apa? Itu kalau misalkan buat yang belum familiar, escrow itu mirip ke kayak rekening bersama gitu. Jadi kayak ada pihak ketiga yang jadi megang uangnya dulu, dan ketika barang dari si penjual ke pembeli itu udah sampai, dan oke, kita nanda ke keduanya, baru si pihak ketiganya ini bakal ngasih uang yang dari pembeli itu ke penjual gitu. Nah, itu escrow gitu. Lalu ada misalkan layanan tambahan seperti hukum, audit, dan keamanan gitu. Nah, ini itu electronic marketplace. Dalam kasusnya itu banyak perubahan yang terjadi dalam proses dagang dan supply chain dari adanya e-marketplace yang didorong oleh teknologi. Yang pertama, yang perubahan itu menurunkan waktu pencarian informasi dan biaya untuk pembeli, lalu mengurangi kesalahpahaman informasi antara penjual dan pembeli, adanya kemungkinan mengurangi kesenjangan waktu antara pembeli dan kepemilikan produk fisik yang dibeli secara online. Ini tuh terutama buat produk yang bisa diubah ke bentuk digital, kayak misalkan buku gitu kan. Dari buku yang biasa buku fisik tuh meskipun kita beli online kadang ada jeda waktu untuk sampai ke pembelinya karena dengan adanya e-book ini kita beli langsung dapatkan si soft file e-booknya ini tuh bisa langsung dibaca gitu. Nah, itu tuh mengurangi maksud dari pengurangan kesenjangan waktu ini. Lalu yang keempat ada kemampuan pelaku pasar untuk berada di lokasi yang berbeda saat berdagang gitu. Jadi nggak perlu ada di lokasi yang sama gitu. Kamu mau dimanapun tetap bisa dagang gitu. Kemampuan untuk melakukan transaksi kapan saja 24/7 dari mana saja. Itu ini ada keuntungan dari adanya internet yang bisa online secara terus-menerus. Pelanggan, maksudnya apa? Ini dengan cakupan internet yang ada, teknologi yang sekarang gitu, potensi pembeli itu makin banyak gitu. Dengan banyaknya pengguna internet itu bahkan sampai miliar. Kenapa miliar? Karena dengan adanya internet ya market tuh bisa sampai market global gitu, nggak cuma lokal. Lalu penjual gitu. Nah, bagi pembeli pun adanya banyaknya penjual itu dengan mereka jual secara online, banyak juga toko-toko, dan banyak juga yang bisa pembeli bisa nge-compare antara toko satu dengan toko yang lain untuk dapat yang sesuai dengan keinginan dia gitu, dengan harga dan juga deskripsi dan
kualitas yang sesuai dengan pembeli inginkan gitu. Jadi bisa saling mengcompare gitu. Lalu produk dan layanan, digitalisasi produk dan layanan di ruang pasar ini juga seperti yang tadi yang poin ketiga ya, ada yang mengurangi kesenjangan waktu dan juga bisa dengan cepat kalau misalkan ada sesuatu yang ingin dinegosiasikan kan, misalkan kan secara fisik kan kita harus ke tempatnya atau nggak harus ketemuan di mana gitu baru negosiasi gitu, sedangkan dengan adanya teknologi sekarang ya negosiasi itu nggak perlu dilakukan secara fisik juga gitu kan, nggak perlu secara ketemuan, secara online juga bisa gitu, via WA, via Facebook. Kalau misalkan di Facebook ada Facebook Messenger gitu kan, nah kayak gitu. Lalu prasarana prasarana, nah ini tuh perubahan dalam prasarana tuh tentu karena e-commerce itu perlu infrastruktur yang sistem informasi yang telah dijelaskan sebelumnya, tentu adanya kayak apa prasarana seperti elektronik, jaringan elektronik, database, perangkat keras seperti server, pengangkat lunaknya, dan banyak lagi itu mulai digunakan untuk mengubah dari yang awalnya fisik menjadi e-commerce gitu. Nah, e-commerce juga tentu adanya front end, di mana tempat pelanggan berinteraksi dengan e-market, yang di mana front end ini prosesnya itu akan ada di back end-nya gitu. Yang dimana aktivitasnya itu semua dilakukannya tuh di back end bisnis ini gitu. Gimana misalkan pas pelanggan kliknya, gimana nge-purchase-nya, bagaimana sistem itu berkoneksi dengan pihak bank gitu. Nah, ini ada di back end-nya gitu. Lalu ada perantara. Nah, dalam perantara itu pihak ketiga yang beroperasi antara penjual dan pembeli. Perantara ini tuh dalam e-commerce ini atau e-marketplace ini ada sebenarnya dalam dua kategori yang akan dibahas selanjutnya, yang pernah disintermediasi dan juga reintermediasi. Disintermediasi itu apa? Itu mengacu pada memotongnya perantara dalam suatu transaksi. Jadi misalkan biasanya karena dari produsen ke retail baru ke konsumen. Nah, dengan adanya e-marketplace bisa langsung dari produsen ke konsumen. Pihak ketiga seorang retail tuh jadi nggak dibutuhin lagi itu dalam disintermediasi ini gitu. Sedangkan kalau reintermediasi itu tuh ya misalkan dari awalnya yang tadi si produsen bisa langsung jual ke konsumen, dia balik lagi tak adain pihak ketiganya, yaitu misalkan yang retailnya itu yang bagian ngurus ya penjualan ke produsennya, produsen penjualan ke konsumennya itu sendiri gitu. Nah, itu reintermediasi. Tapi reintermediasi ini akan dibahas lebih lanjut di bab-bab selanjutnya. Nah, yang bagaimana contoh disintermediasi ada kasus selanjutnya. Itu kasus dari Blue Nile ya. Blue Nile itu perusahaan apa? Dia perusahaan berlian atau perhiasan gitu. Dia memanfaatkan e-tailer online yang mengkhususkan diri untuk penjualan berlian dan perhiasan pada tahun 1999 ketika .com itu ada gitu. Mulai www World Wide Web itu dikomersialisasikan. Nah, hasilnya gimana? Hasilnya itu Blue Nile sendiri itu mencapai keuntungan 129 juta pada tahun 2003 dan meningkat 79% dari dibanding tahun 2002. 2015 pendapatan pun mencapai 480 juta dolar. Nah, ini tuh dengan seperti ini tuh Blue Nile itu sendiri pada saat pemanfaatan dari si media.com ini menjadi e-tailer ini, dia tuh gimana sih bisa sampai kayak gini? Yaitu dengan memberikan diskon yang besar gitu. Karena tanpa adanya perantara dari misalkan dari si produsen terus ke pihak satu, pihak dua, pihak tiga yang malah jadi nambah biaya ke konsumennya jadi mahal. Nah, di Blue Nile ini tuh ya udah dari pihak yang Blue Nile-nya langsung ke konsumen. Nah, itu tuh bisa nge-cut cost biaya yang sangat besar gitu. Bahkan mereka tuh berani ngasih harga berlian yang asalnya $6.000 jadi $4.000 gitu. Ya nggak gimana nggak tergiur gitu kan para si pembelinya tuh. Makanya meskipun dengan memberikan diskon yang besar ini, karena penjualan yang meningkat dari e-tailer ini, mereka tetap menghasilkan keuntungan yang besar. Bahkan pada saat itu, karena saking berkuasanya mereka, dari yang biasanya untuk perlunya mencapai 480 juta dolar dalam satu tahun itu, perlu 300 ribu toko fisik dan juga 3.000 karyawan lebih, Blue Nile cuma perlu satu gudang seluas 1.000 kaki dan karyawannya cuma 301 gitu. Nah, bagaimana bentuk e-marketplace? Nah, bentuk e-marketplace itu sendiri ada dua, yaitu
yaitu yang private dan juga yang publik. Nah, private ini gimana? Private ini dioperasikan oleh suatu perusahaan, bisa sell sided, bisa buy sided. Sell sided berarti yang ya udah menjual produk standar dan khusus yang diproduksi oleh produsen sendiri ke individu ataupun ke bisnis to bisnis. Nah, itu misalnya marketplace yang ini tuh kayak buatan perusahaan itu sendiri gitu. Contohnya kayak misalkan Dell.com yang bisa beli langsung dari pihak Dell-nya gitu kan, itu sell sided gitu kan. Terus ini tuh biasanya juga bentuknya tuh one to many. Kalau misalkan yang bisnis to bisnis, contohnya ya Cisco, dia punya website yang bisa ngejual produk Cisco itu sendiri ke, misalnya ke bisnis to bisnis lagi itu Cisco. Lalu ada yang buy sided. Nah, buy sided ini tuh pihak dari yang punya si e-marketplace ini ngambil dari banyak banyak apa produsen buat dijual kembali gitu. Contohnya ya kayak Walmart gitu. Dia kan ada banyak pemasoknya tuh gitu, banyak pemasoknya dari A B C, dijual di satu tempat di Walmart itu jadinya many to one gitu. Kalau di yang buy sided gitu. Lalu untuk yang private market, nah untuk yang private market tuh ya dia private market yang publik, yang maaf yang publik itu ya dia biasanya dimiliki oleh pihak ketiga gitu yang sebagai di situ biasanya di escrow. Contohnya kayak ya Tokopedia, Shopee gitu. Nah, kayak gitu. Mereka tuh melayani banyak penjual dan banyak pembeli, terbuka untuk umum dan terkadang diatur juga oleh pemerintah kalau misalkan emang ada regulasi yang perlu di apa di regulasi yang perlu diikutinya tuh pemerintah juga ikut ngatur kayak gitu seperti ini ya untuk yang pertama. Nah, untuk slide ini akan dibahas oleh teman saya selanjutnya ya, di video selanjutnya.